Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan Permainan. share. Apa namanya? Lahun seni yang membuat kita sibuk. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Hanya saja kata Allah, kehidupan dunia ini sebuah permainan dan sunda gurau lahun. Sunda gurau bisa di situ seni, seni musik, seni suara, hiburan lain. Dan di dalam Islam sudah ada seni. Orang baca Quran, seni tilawah. Sudah ada seni dalam syariat kita. Seni zikir. Dalam salat saja jadi hiburan kita sebenarnya. Salat saja jadi hiburan, ketenangan batin. Karena doanya bagus. Mulai dari takbir, terus iftitah, surah Al-Fatihah, sampai seterusnya jadi sebuah hiburan. Rasulullah itu kan jadi istirahat. Salat itu dijadikan sebuah istirahat yang syahdu, berkomunikasi dengan Allah Tuhannya. Hiburan dalam salat. Artinya setelah salat semua itu jadi fresh kembali, jadi refreshing. Gak ada tadi beban ya. Kalau tadi ada beban ketika selesai salat, semua permasalahan jadi ringan, hilang dari kita. Kita takziah tempat orang meninggal, itu jadi menghibur. Takziah itu menghibur artinya. Menghibur, tapi dengan kata-kata yang baik, kesabaran, sedang dalam ujian, menerima dengan ikhlas, dan menghibur orang yang sedang duka. Takziah itu hiburan, menghibur. Di orang perlu hiburan dalam kondisi tertentu. Ada problem, datang saudara kita, teman kita menasihati, memberi tausiah, jadi hiburan. Hiburan kepada kita. Tapi hiburan ini luas sekali cakupannya. Pergian, bepergian, silaturahim juga sebuah hiburan. Tapi ada seni-seni yang memang tidak dibolehkan. Ada hiburan-hiburan yang memang dilarang kepada kita. Itu tidak kita lakukan. Permainan-permainan. Maka ini dikatakan ada beberapa bahaya hiburan itu kalau melampaui batas. Seperti kata Rasulullah kan terus dengan hiburan, dengan HP kadang-kadang jadi hiburan melewati batas, dan sebagainya. Yang pertama, bahaya hiburan itu merusak, melemahkan pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Ada orang terus nonton sinetron di televisi, PUBG, game PUBG anak-anak, kan juga itu bisa merusak ya. Daya pikir, melemahkan dia pikir otak. Karena anak, apalagi sekarang kan juga banyak sebelum stunting, ini terus stunting, ini sudah ginjal akut, gak tahu kita dari mana. Ya begitulah. Maka kita jangan sombong dengan Allah. Kalau habis stunting, habis pandemi stunting, imunisasi. Kemudian
Ada virus lagi. Gejala pada anak. Ginjal akut. Karena obat. Katanya karena obat. Sirup. Begitulah. Kita diuji ya oleh Allah. Kalau kita memang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini perlu dikaji ya secara medis. Kenapa ini terjadi pada obat? Ya, pabrik mana mengeluarkannya sehingga terjadi ini? Ya. Jadi begitulah Allah terus mencoba. Makanya hiburan itu bisa merusak, melemahkan pemahaman seseorang terhadap ajaran syariat. Ya. Kalau terus menerus dan hiburan, ya, lemahkan semangat, nggak ada daya semangat. Itu berjamaah dengan majelis ta'lim, ya, saling silaturahim. Kita hanya keakuan, ananiyah, egoisme akan muncul lebih dominan. Akulah. Ya. Di balik itu kita lupa bahwa tauhidiyah, penguasa tunggal alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa menjerumuskan seseorang kepada yang haram. Kenapa yang haram? Bisa di situ hiburan, judi online. Hiburan, tapi rusak, haram. Sip. Beli sip. Memang hiburan kadang anak muda, para milenial. Tapi itu merusak, haram. Ma adda ilal haram fahwal haram, kata kaidah. Semua sarana yang mengantarkan kepada haram, ya haram, dia itu termasuk haram. Hiburan yang mengantarkan seseorang kepada birahi syahwat, haram. Maka ada Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali, kata Allah, mendekati zina. Bukan zina ya, tapi mendekati dengan sarana ma adda ilal haram, melihat yang porno, apalagi nanti terjadi porno aksi ya. Itu akan terjadi ke sana, itu sarana saja. Maka itu dilarang ya. Kemudian bisa melalaikan hiburan itu hal-hal yang wajib, fardhu'in kita ya. Gaduh, bak hiburan ya. Hiburan. Kayak ini juga ada yang menginformasikan di Blang Padang, tengah azan masih nggak ada yang urus, baru ya masjid seharusnya. Baik gaduh dengan hiburan di Blang Padang. Ya. Kalau nggak nanti datang masyarakat di demo kan. Ya. Kita jangan. Ada beberapa hari yang lalu di Ulele, miras. Anak perempuan lagi ya. Jam 3 malam lagi. Ada apa kalau tidak syaitan di situ ya. Ada pasangan saat jam 3 malam, sudah dini hari, dengan miras ya. Na'udzubillah. Inilah yang para ulama memberikan rambu-rambu sebenarnya, rambu-rambu. Ya. Kenapa ini dilarang? Hiburan yang berlebihan, Rasulullah sudah melarang. Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Autar itu menjelaskan terjadi perbedaan pandangan para ulama. Ada yang mengatakan hiburan seni, musik, gambes. Ada yang mengharamkan. Jumhur ulama itu mengharamkan nyanyian sebenarnya. Musik, alat-alat musik yang digunakan. Kenapa ini? Jumhur ulama mengharamkan. Sarana itu menjurus kepada yang maksiat. Ya. Mungkin ini ke sana dibentengi. Maka dikatakan jumhur ulama haram. Haram itu nyanyian.
Apalagi yang nyanyi itu anak perempuan. Suara perempuan itu aurat sebenarnya. Suara perempuan itu aurat. Apalagi membuka aurat. Subhanallah. Ya. Seperti itu. Ahlul Madinah. Ada yang membolehkan. Ada juga yang tidak membolehkan. Karena orang-orang Ansar kata Rasulullah senang dengan hiburan. Ketika Nabi hijrah sampai di Madinah, itu disambut dengan syair, dengan salawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Jadi orang Ansar itu senang dengan hiburan. Tapi hiburan yang bagus ya, yang baik. Bukan hiburan yang baga, melampaui batas. Ya, sebagainya. Dalam fiqh mazahib al-arba'ah itu dijelaskan Imam Al-Ghazali nas syara, nyanyi, menari, memukul rebana. Memang ini mubah hukumnya. Sejauh tidak menyimpang dari rambu-rambu syariat. Kata dia ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kenapa ini diperketat? Rasulullah juga melarang melampaui batas. Para ulama jumhur mengharamkan supaya tidak terjadi kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau ada sebuah hiburan di belang padang, siapa yang atur? Apakah bisa diatur? Tidak ikhtilat, khalwat dan sebagainya. Maka konser itu kalau bisa tidak. Mungkin hanya yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, ya, rebana, tidak alat-alat musik hot, ya. Apalagi yang menyanyi itu lain jenis, menimbulkan keonaran dan sebagainya. Ya. Imam Hambali tidak halal menggunakan alat musik seperti seruling, tiup, gambes, gendang, bass, termasuk pada pesta walimah, walimatul urs, dilarang. Maka jampu lawak dan sebagainya. Imam Hanafiyah, nyanyian itu juga haram. Kalau mengandung kata-kata fitnah, caci maki, tidak sopan, porno. Tapi beliau membolehkan seni yang memuji kebesaran Allah. Allahu Akbar. Memuji Allah. Maha kuasanya Allah. Ya. Itu dibolehkan. Kalimat-kalimat yang baik. Karena itu sidang jamaah sekalian, kita memang tidak bisa juga melepaskan dengan seni. Azan, muazzin saja. Kalau seninya bagus, daya tarik. Ada kan orang yang mendengar azan masuk Islam. Karena suaranya yang bagus, nyaring. Seni yang tinggi. Daya tarik luar biasa. Apalagi azan subuh. Kalau muazzin yang nyaring, suara bagus, irama, subhanallah. Daya tarik itu luar biasa. Baik ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam fatwa MPU Aceh tahun 2013 nomor 12 itu sudah dikeluarkan fatwa nomor 12 tentang seni budaya dan hiburan lainnya dalam pandangan syariat Islam. Itu sudah dikaji dalam berbagai aspek pendapat ulama. Mungkin fatwa ini mentahkikkan pendapat yang sudah ada, menguatkan kembali baik pandangan jumhur ulama, para imam mazhab yang lain. Ini sudah dikaji baik dari aspek akidah, aspek ibadah syariah, dan aspek adat, local wisdom, kearifan lokal yang ada di Aceh yang berlaku syariat
Islam. Ini sudah dikaji ini. Ya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang disebutkan. Syair dan nyanyian dalam fatwa MPU itu harus sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu perlu dikaji kembali. Nah, tentu kembali kepada dalil ya, nas dan sunnah ya. Pendapat para ulama yang muktabar ya. Ini setelah dikaji, kita daerah syariat Islam, kalau ini tidak ketat diatur, juga akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik di dalam masyarakat. Tikhalwat, ikhtilat, pergaulan bebas ya. Muda-mudi yang bukan mahram ya. Apalagi malam hari dan sebagainya. Yang kedua, syair dan nyanyi tidak mengandung fitnah, dusta dan caci maki. Boleh. Kemudian kegiatan hiburan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam ya, syariat. Kalau sejauh di situ menimbulkan hura-hura, lenggang-lenggok, membuka aurat, apalagi dengan miras ya, konser-konser itu ya, kita tidak lagi mengundang ya, ujian ya, musibah. Dulu tsunami di Aceh juga kan concern di pantai Olele ya. Kita tidak lagi mengundang, mungkin ke sana fatwa MPU Aceh ini ya, ke sana. Juga dalam fatwa itu ada beberapa alat jenis tidak boleh digunakan, bass, piano, biola, seruling, gitar. Tentu ini juga perlu diriset kembali. Gitar yang bagaimana, mainnya bagaimana, piano. Sekarang rebana juga dalam modifikasi kasidah itu sudah digunakan. Bass ya, piano ya, sudah digunakan. Cuma bagaimana nanti kriteria main? Mungkin pemainnya harus tutup aurat, yang sopan, seni lagu suara yang syair mengajak dakwah kepada Islam ya. Meninggikan kalimat Allah ya. Kita tidak senang dengan kemaksiatan ya, memberantas segala bentuk kemungkaran di negeri syariat ini dan sebagainya. Tidak terjadi khalwat, ikhtilat, dan juga tidak mengganggu waktu ibadah. Ada 13 yang difatwakan. Fatwa MPU nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan lainnya dalam pandangan syariat Islam. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Hanya saja kehidupan dunia ini kata Allah memang permainan. Sunda Guru. Ya. Tapi dengan permainan itu mungkin akan melupakan seseorang ya, ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 syarat yang dibolehkan. Yang pertama harus halal secara syariah, tidak melenceng dari prinsip rambu syariah. Apakah itu olahraga ya, tidak pakaian itu di atas lutut laki-laki, apalagi perempuan. Ada juga voli, olahraga perempuan, pakaiannya ketat. Nauzubillah.
Itu tidak boleh menampakkan lekuk. Kalau itu menyerupai pakaian perempuan, laki-laki menyerupai perempuan, pakaian perempuan, itu kan mutasyabih ya. Perempuan juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Maka dalam boleh olahraga, seni, hiburan, tapi jaga aurat. Renang, jika disuruh Nabi renang, olahraga renang, hiburan juga itu. Jaga rambu-rambu syariat. Lomba lari, ada goes sepeda, santai. Jaga pakaian. Ya di Aceh ya, yang berlaku syariat. Di luar Aceh ya, Allahu a'lam bishawab. Bukan urusan kita. Ya. Kita jaga, ya. Kita pertahankan nilai syariat. Karena syariat ini hasil perjuangan juga rakyat, tokoh, elit, para ulama. Bukan setahun 2 tahun. Sejak awal kemerdekaan sudah diperjuangkan. Buat Presiden Soekarno oleh Abu Beri belum berhasil. Baru berhasil pada tahun 2002 ya, dideklirkan syariat ini. Lama sekali perjuangan itu. Kita jaga ini warisan nilai. Dengan kita jaga syariat, Allah menjaga kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jaga. Di sini kan tanggung jawab orang tua di rumah. Bagaimana menjaga ini semua? Itu halal secara syariah. Tidak melenceng. Kedua, hiburan tidak boleh melalaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salat, bekerja, menuntut ilmu, menutup aurat, dakwah, dan seterusnya. Jangan sampai hiburan melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh kita dengan Allah, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa idza aradna an nuhlikal qaryata, apabila Allah akan menghancurkan sebuah negeri, diberi dulu harta, rezeki melimpah, ya. Diuji dulu dengan harta. Mutrafiha fafasaku fiha. Tapi ketika Allah memberikan rahmat, rezeki yang lebih, manusia itu jadi fasyuk, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa yang memberi anugerah rahmat kepadanya. Maka Allah nanti menghancurkan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alail qaul fadammarnaha tadmir. Maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya nanti. Kemudian Allah jauhkan musibah. Makanya di dalam beberapa tafsir disebutkan, kalau sebuah negeri tidak mau menerapkan syariat Islam kafah, maka Allah juga akan menguji kita dengan berbagai masalah. Habis sebuah masalah, datang masalah yang lain. Maka kita tidak boleh mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tidak boleh main-main dengan syariat. Karena syariat itu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengeleh, menganggap sesuatu biasa syariat. Jangan. Tidak cepat lambat. Kemudian hiburan tidak boleh membahayakan diri ya. Apa latihan bela diri ada kan, gulat,
Gede-gede kalau di Aceh. Panjat tebing. Sangat mengkhawatirkan. Itu latihan. Latihan yang cukup. Dan ilmu yang cukup. Ya. Tidak boleh sembarangan panjat tebing. Itu kan maut. Sebagainya. Semua ini harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syar'i. Karena itu semua adalah juga dianjurkan memanahkan disuruh pacuan kuda, lomba kuda. Rasulullah lomba lari boleh. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengusir 2 orang gadis yang sedang seni suara menyanyi, melantunkan nyanyiannya. Ada Nabi, kata Rasulullah, biarkan Abu Bakar. Rasulullah membolehkan. Karena hari ini hari raya, hari bersenang-senang, boleh kata Rasulullah. Hari bersenang-senang, tapi harus tidak berlebih-lebihan. Ya. Tidak berlebih-lebihan terus dengan hiburan, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyuguhkan minuman yang tidak halal dan sebagainya, ya. Itu sangat dilarang, ya. Tapi sekedar hiburan menghibur, ya, di hari yang penuh kemenangan itu, ya, dibolehkan. Ada dakwah sinetron religi, seni-seni yang religi, tentu sangat selaras ya dengan lokal wisdom, kearifan lokal di Aceh. Bukan hot-hot konser-konser yang mengundang birahi syahwat, ya. Tidak, ya. Untuk ini kita sesuaikan dengan lokal wisdom, kearifan lokal di Aceh tentunya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin beberapa hal intisari dari rambu-rambu syariat dalam aspek seni dan hiburan ini, yang mudah-mudahan kita jagalah Aceh yang bersyariat tidak kita hilangkan dengan sebab diri kita sendiri. Kita jaga dengan baik, yang tidak boleh jangan, dan kita selaraskan dengan prinsip-prinsip syariah. Kalaupun ada yang membuat, tentu harus kembali kepada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Tidak menimbulkan euforia, kemaksiatan, fahisyah di tempat yang dilakukan hiburan atau seni dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.